Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Yosef A. Naisui meresmikan penggunaan laboratorium pemeriksaan swab dengan metode PCR. Adapun laboratorium pemeriksaan swab dengan metode PCR pertama di Nusa Tenggara Timur itu dibangun di Rumah Sakit VZ Yohanes Kupang. Kita bersyukur karena mulai hari ini sampel swab kita tidak perlu lagi kirim ke Jakarta maupun Surabaya, karena kita sudah bisa melakukan pemeriksaan sampel sendiri, ujar Laiskodat di Rumah Sakit VZ Yohanes Kupang pada Kamis 7 Mei 2020 seperti dilansir Indonesia1.co. Laiskodat menerangkan bahwa dari laboratorium yang dimiliki itu setiap hari bisa memeriksa sebanyak 40 sampel swab sehingga tidak perlu lagi membutuhkan waktu yang lama. Kalau diperiksa pagi, maka paling lambat sore atau malamnya kita sudah bisa mengetahui hasilnya dan sudah bisa diumumkan. Laiskodat mengatakan, dengan beroperasinya laboratorium itu diharapkan dapat memantau perkembangan penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Jangan lagi ada seperti yang kita alami selama ini, karena kebanyakan saudara-saudara kita yang terpapar sudah melewati masa inkubasi dan baru mengetahui hasil swabnya kemudian. Laiskodat mengaku bersyukur bahwa meskipun saat ini ada sekitar 12 warga Nusa Tenggara Timur yang sudah terpapar COVID-19, tetapi mereka masih terlihat segar dan bugar. Saya sangat yakin bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk pengiriman sampel swab dari daerah-daerah se-Nusa Tenggara Timur ke laboratorium yang ada di Rumah Sakit VZ Yohanes Kupang, pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan armada pesawat khusus untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Bersyukur bahwa mulai sekarang kita tidak perlu lagi mengirim sampel swab itu ke Surabaya. Kita bisa tes sendiri dan satu hari bisa sedikit-sedikitnya 40 sampel swab kita bisa tes dan kita bisa umumkan paling lambat dari pagi, sore kita bisa umumkan hasilnya. Pagi sampai malam, ke pagi periksa, sore malam kita sudah bisa umumkan hasil, dan itu kita harapkan dapat memantau sehingga tidak terlalu jauh. Seperti saat ini kan sudah lewat dulu masa inkubasinya, baru hasilnya datang. Kita harapkan dengan sudah ada ini kita mampu mendata seluruh setiap swab yang diambil sebagai contoh untuk diperiksa. Takut ada peluang untuk PSBB? PSBB enggak lah. Kita jalanin aja dulu. Sekarang ini kan kita harapkan kondisi kita seperti ini. Kita bersyukur bahwa menurut saya NTT sampai dengan hari ini kita berdoa untuk hal-hal, kita lihat bahwa walaupun saudara-saudara kita yang terkena virus corona ini, mereka tetap dalam keadaan bugar, bahkan baik. Dan karena itu kita harapkan ini anugerah Tuhan di Nusa Tenggara Timur untuk Amin. Bapak, ini kan kemungkinan eskalasi bisa meningkat. Nah, untuk kesiapan rumah sakit sendiri untuk menampung pasien sudah siap, aman itu, kita siap. Ya, tidak ada masalah itu. Terkait dengan penjemputan satu Kita kan sudah dari kita siap untuk pesawat itu. Kita bisa pakai pesawat, bisa pakai heli, semua siap. Peralatan dan reagen dan semua sekarang sudah ada, terutama peralatan PCR real time yang jenisnya dari EBAT. Kita harapkan sudah bisa mengakomodir permintaan dari kabupaten, dan hari ini sudah running lebih dari 40. Alat yang ada satu hari bisa 48 sampel. Kalau di dari kapasitasnya sendiri dia sebetulnya sampai dengan 96. Tapi kan namanya peralatan yang baru kan kita tidak boleh langsung push naik memang. Nanti kalau ada apa-apa kan kita yang repot lagi. Jadi ya kita ambil di paru ya, sudah paling 48. Sekian. tenaga analis kita Pak Direktur yang Pak
Ada 6 ya? Ada 6 yang disiapkan dan ada 2 dokter spesialis patologi klinik yang ada di sini. COVID itu tenaga-tenaga lab itu mereka tidak campur aduk dengan yang periksa umum. Jadi begitu mereka sekarang masuk di situ, mereka di situ terus. Mereka terus di situ positif. Jadi mereka bukan seperti yang biasa-biasa, tidak. Mereka level 3. Jadi semua lengkap dari penutup kepala seperti tadi, kacamata, glove, kemudian coverall, sampai ke sepatu, sampai ke apa, harus lengkap. Mereka itu di karantina juga. Iya, pada saatnya sama. Ya nanti. Untuk diketahui, hingga kini pasien positif COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 12 orang. Dari 12 orang tersebut, 8 orang dirawat di Kupang, 2 orang di Labuan Bajo, 1 orang di Flores Timur, dan 1 orang dinyatakan telah sembuh. 8 orang pasien yang dirawat di Kupang berasal dari klaster Sukabumi, Jawa Barat. 2 orang yang dirawat di Labuan Bajo berasal dari klaster Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan 1 orang di Flores Timur merupakan ex penumpang KM Lambelu yang turun di pelabuhan El Sai Maumbere, Kabupaten Sika pada April 2020. Sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh yakni pasien 01 atau pasien pertama atas nama El Asamau asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Bencana dunia virus corona telah menjadi perhatian seluruh dunia. Banyak korban berjatuhan di mana-mana termasuk Indonesia. Hingga kini, pemerintah belum mengetahui secara pasti kapan bencana ini akan berakhir. Pemerintah hanya menghimbau agar masyarakat Indonesia mengikuti protap penanganan COVID-19. Mencermati kondisi itu, Gubernur NTT Victor Bungtidu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Yosef A. Naisoi melalui tim gugus tugas COVID-19 NTT meminta agar masyarakat NTT disiplin mengikuti langkah pencegahan sebagaimana protap penanganan COVID-19 di dunia. Masyarakat Nusa Tenggara Timur diharapkan tidak melawan aturan yang disampaikan, mengingat penyebaran virus corona begitu cepat dan menelan banyak korban. Seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur agar bekerja di rumah, belajar di rumah, dan berdoa di rumah saja. Selain itu, harus selalu cuci tangan setiap kali menyentuh sesuatu dan selalu mengenakan masker setiap kali keluar rumah. Di sisi lain, pemerintah NTT terus bekerja keras agar dapat membantu warga dari sisi ekonomi. Pasar-pasar terlihat sangat sepi, tak lagi ramai seperti biasanya. Semoga bencana corona ini cepat berlalu. Demikian kami kabarkan untuk Anda dari Flores, Nusa Tenggara Timur.